masih menjadi benang kusut yang harus diluruskan di negeri ini. Untuk itu, perlu adanya suntikan-suntikan edukasi terkhusus bagi generasi muda yang kelak akan memimpin bangsa ini. Agar kedepannya tak ada lagi praktik koruptif yang tanpa disadari begitu banyak masyarakat yang dirugikan. Seperti yang diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hadir untuk pemberantasan bersama pihak berwenang atas tindakan yang merugikan tersebut. KPK membawakan 4 bidang, diantaranya bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Pada poin pertama, bidang pencegahan, hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya literasi anti korupsi. Dengan adanya literasi anti korupsi ini, perlahan tapi pasti akan memberikan edukasi yang sangat bermanfaat bagi penjuru negeri. Ini tidak hanya peran KPK saja, tetapi dari berbagai elemen saling mendukung agar terciptanya edukasi yang efisien. Masyarakat saat ini butuh informasi terkait pemberantasan korupsi. Begitu banyak yang tidak memahami sebab akibat dari tindakan korupsi itu sendiri. Disinilah perlu kerjasama yang kredibel untuk menciptakan satu kesatuan yang realistis lewat edukasi literasi anti korupsi. Literasi yang perlu dibangun bisa menyangkut apa itu korupsi, apa saja dasar hukum pemberantasan korupsi, penyampaian perbedaan gratifikasi dan suap, bagaimana strategi yang tepat untuk pemberantasan korupsi, serta faktor-faktor apa penyebab korupsi tersebut. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi akan menjadi semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Sebelumnya, sudah banyak upaya pemerintah dan KPK dalam meminimalisir tindak koruptif itu. Namun, tetap saja upaya-upaya itu hanya dianggap sebagai hiasan semata bagi para perilaku koruptif, melihat semakin meningkatnya jumlah tahanan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejatinya, penanganan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, pemerintah, dan pihak yang berwenang sudah efisien. Hal itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia untuk turut andil dalam pemberantasan tindak koruptif tersebut. Membuat perubahan yang berarti bagi negeri ini cukup dengan hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Hal kecil yang berdampak besar dan jangka panjang, yakni edukasi. Perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakan hukum semata, tetapi harus dihadapi dengan semangat dan atmosfer anti korupsi melalui pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah sebuah proses pembudayaan. Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ada 9 nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun di perguruan tinggi, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat, dan mandiri. Nilai-nilai ini sebenarnya ada di masyarakat sejak zaman dahulu dan termuat secara jelas dalam dasar falsafah negara Pancasila. Namun, mulai tergerus oleh budaya konsumerisme yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi. Dengan adanya literasi anti korupsi dan pendidikan anti korupsi,